Dipersembahkan oleh Pemirsa, emas telah menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi. Harga emas yang cenderung stabil menjadikannya pilihan utama sebagai instrumen investasi dan lindung nilai terhadap inflasi. Dan terkait investasi emas ini, kami telah melakukan dialog bersama Kepala Bapepti dan Direktur BKDI yang membicarakan seberapa cemerlang sih investasi emas saat ini. Nah, selengkapnya mari kita saksikan bersama dialog rekan kami, Iqbal Suwita-Miharja bersama Bapepti dan BKDI yang satu ini. Beberapa waktu terakhir, publik dikejutkan oleh pemberitaan internasional terkait investasi emas digital di Tiongkok yang bermasalah, hingga memunculkan kekhawatiran dan narasi negatif terhadap ekosistem perdagangan emas digital. Pertanyaannya adalah, apakah hal yang sama bisa terjadi di sini, di Indonesia? Bagaimana sebenarnya mekanisme perdagangan emas fisik secara digital di bursa berjangka kita dan di mana emas fisik itu disimpan? Pasti penasaran. Bersama saya Iqbal Suwita-Miharja. Selengkapnya kita akan bahas lebih mendalam bersama kedua narasumber kita yang luar biasa hari ini, yaitu yang pertama Bapak Tirta Karmasanjaya selaku Kepala Bapepti dan Bapak Nur Salam selaku Direktur ICDX. Halo, apa kabar Bapak-Bapak? Alhamdulillah baik. Udah sehat ya. Apa kabar Mas kita Bapak-Bapak? Aman? Alhamdulillah. Aman. Sesuai pertanyaan tadi di awal, sebetulnya mungkin publik juga bertanya-tanya apakah aman, disimpan di mana, masih banyak yang bertanya-tanya ya Bapak-Bapak. Saya ke Pak Tirta dulu. Pak Tirta, kita mulai dari dasarnya dulu nih. Sebetulnya ketika publik mendengar istilah emas digital ini, Pak Tirta, apa sebenarnya yang dimaksud dengan perdagangan pasar fisik emas secara digital di Indonesia ini? Baik, terima kasih Mas Bala. Yang pertama mungkin definisi ya, saat ini mungkin orang banyak melihatnya emas digital. Ini kita harus luruskan ya. Sebenarnya lebih baik itu menjelaskannya adalah kepada emas fisik digital, supaya arahnya itu jelas bahwa ini sebenarnya emas digital tapi ada fisiknya gitu. Emas fisik digital. Nah, ini sebenarnya berangkatnya itu kan kita sudah mulai mengatur tuh mulai 2018 ya, mulai Permendag 119 2018. Tapi sebelum itu sebenarnya ini kan ada kekhawatiran sebelumnya bahwa emas itu kemudian timbul platform-platform waktu itu yang kemudian ada investasi emas tapi sifatnya catatan. Belum lagi kemudian ada beberapa marketplace di dalamnya ada saldo-saldo emas, kalau misalkan belanja masuk saldo emas, tapi kan itu cuma catatan, nggak ada emasnya tuh. Berangkat dari situ ada kekhawatiran kalau nanti emas dicatat itu sebenarnya emasnya ada atau enggak gitu. Walaupun dalam hal ini waktu itu ada beberapa platform yang sebenarnya yang notabene sekarang cikal bakal yang kemudian jadi terdaftar di kita, yang sebenarnya memang jualan emasnya ada gitu. Nah, kemudian berangkat dari situ kita ada peraturan Menteri Perdagangan, kemudian peraturan Bapepti mulai diatur 2019, 2022 itu 2021 akhir sudah mulai ada yang pedagang emas yang mendapatkan izin. Dan kemudian bursanya salah satunya dengan ICDX, clearingnya dengan ICH seperti itu, kemudian ada custody-nya juga. Nah, kemudian berangkat dari situ mulai platform, ada yang mulai transaksi di situ. Nah, ini yang membedakan itu adalah dengan yang masyarakat perlu ketahui bahwa perdagangannya ini di platform itu misalkan kita transaksi, itu emasnya itu yang kita beli, misalkan situ walaupun dicatat misalkan digital setara 1 gram saat itu nominalnya berapa, emasnya pun disimpan defaultnya adalah di custody seperti itu. Jadi emasnya itu jangan khawatir 1:1 dan kemudian diawasi juga oleh bursa dalam hal ini catatannya. Kemudian uangnya ketika dibayarkan juga sama, uang nasabah di mana disimpan di clearing. Jadi disimpan di clearing. Clearingnya juga disimpannya di segregate account ya. Segregate account itu isinya adalah rekening-rekening yang merupakan rekening terpisah. Ada rekening-rekening nasabah yang terpisah dengan rekeningnya dari pedagangnya sendiri seperti itu. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, aliran dananya juga sudah jelas, emasnya di mana jelas. Nah, Pak Nur, kalau dari sisi bursanya sendiri seperti apa sih praktik di lapangannya dan bagaimana sebetulnya proses jual beli emas digital yang lewat ICDX ini? Ya, baik, terima kasih Mas Iqbal. Jadi memang seperti disampaikan Pak Tirta tadi, pertama kita mesti terima kasih kepada pemerintah. Karena pemerintah telah memberikan atau membuat aturan main terkait dengan transaksi emas fisik melalui digital. Jadi kalau kita flashback, dulu mungkin orang ada khawatir ya, transaksi emas itu kadang-kadang kan, bahasa dulu bodong lah ya kan. Orang arisan emas sudah ngumpul setahun, begitu diambil, wah emasnya nggak ada. Nah, sekarang dengan aturan yang baru ini, tidak lagi seperti itu. Kenapa? Karena satu memang Bapepti sudah mengatur semua ekosistemnya.
Jadi praktek transaksinya nanti adalah bahwa emas itu transaksi bisa ada dua tempat. Bisa transaksi di bursa, di dalam Oke. bursa, atau transaksinya di pedagang emas. Oke. Gitu ya. Jadi bagi mereka yang transaksi di pedagang emas, aman karena si pedagang emas ini sebelum melakukan transaksi, emasnya harus ditaruh dulu di kita. Jadi emas itu dipegang oleh pihak independen, bukan dipegang oleh siapa yang transaksi. Oke. Ya, dipegang oleh kami, di kustodian kami. Kemudian uangnya pun dimaknirik, seperti tadi Pak Tirta sampaikan. Nah, kemudian ketika nasabah transaksi, maka transaksinya itu terdaftar secara di kami di bursa. Sehingga kami tahu bahwa pedagang A misalkan sudah transaksi 1 kilo, Ya. maka emas yang ada di kami dikurangin 1 kilo. Oke. Karena stok emas itu sudah di kami. Gitu ya. Jadi masyarakat nggak usah khawatir karena setiap transaksi 1 gram 1 kilo emasnya pasti ada di kami. Oke. Ketika pedagang ini emasnya sudah berkurang dan mau habis, maka dia harus top up lagi ke dalam ke clearing. Top up lagi supaya stoknya ada lagi, baru dia boleh jualan. Ya, jadi singkatnya itu kalau pedagang ini nggak punya emas, nggak bisa jualan. Nggak bisa boleh jualan. Tapi kita stoknya cukup, kita buka sistemnya dia jualan. Begitu jualan, setiap terjadi transaksi, semuanya langsung link ke bursa dan clearing. Kita pantau. Gitu. Simpelnya berarti memang nggak bisa asal jualan kalau stoknya memang sudah habis, harus top up Ya, dulu betul, begitu ya harus Pak top Nur up. ya. Betul. Nah ini tadi Bapak menyinggung 1 kilogram, saya juga mau 1 kilogram Bapak. Nah ngomong-ngomong isu terakhir nih di Tiongkok Pak Tirta, ini juga kan heboh yang membuat para masyarakat di Indonesia juga khawatir terkait investasi yang satu ini begitu. Kalau dari sisi regulator begitu, apa perbedaan paling mendasarnya Pak antara kasus yang terjadi di sana nih dengan ekosistem perdagangan emas fisik secara digital ini di Indonesia? Ya, yang paling krusial itu adalah yang menjadi pondasi dalam perdagangan emas itu adalah masalah likuiditas. Likuiditas. Ketika likuiditasnya ini rendah, dalam artian ketika terjadi proses seperti di Cina, orang ketika mau kemudian mencairkan atau withdrawal ternyata kesulitan. Berarti dia di sana hampir tidak ada likuiditas atau likuiditasnya mungkin rendah sekali seperti itu. Nah, kita menjamin supaya likuiditasnya itu terjaga, makanya kita ada namanya manajemen atau pembagian risiko. Sedangkan kalau kita lihat di Cina, JWR itu kan perusahaan yang mengelola platform itu, dia sebagai mengelola platform, dia yang mengelola adalah mengumpulkan fundingnya, dan dia juga yang harus menyediakan emas dalam hal ini, menyimpan emasnya juga. Nah, kemudian yang saya dengar itu ternyata disinyalir bahwa transaksi itu ada leverage. Nah, ini kan berbahaya ketika kemudian ada leverage, kemudian nasabah atau konsumennya itu melihat harga yang tinggi dan kemudian melihat mendapatkan benefit yang tinggi dan kemudian mengambil dalam waktu sekaligus, dana yang tersimpan tidak tersedia. Kemudian emas juga mungkin tidak tersedia juga. Ini terjadi masalah seperti itu. Nah, kalau di kami, di Bapepti ini yang selama ini diatur di perdagangan fisik secara digital, ada pembagian risiko seperti tadi sampaikan Pak Nur. Ada clearing, kemudian ada custody. Jadi kalau misalkan kita beli emas, ada custody-nya disimpan. Jadi perusahaan pedagang emas itu yang selama ini ada Treasury, Indogold, Laku Emas, dan lain-lain, itu hanya sebagai platform marketplace saja. Dia tidak memegang emasnya dari konsumen dan uangnya konsumen. Uang konsumen itu yang tadinya ini disimpan di custody. Emasnya disimpan di clearing uangnya. Emasnya di custody. Platform hanya memegang emas, itu emasnya dia sendiri yang kalau dia mau jualan. Atau emas atau uang yang dia pegang untuk membeli emasnya dari konsumen lagi, seperti kalau buyback seperti itu. Oke. Nah, itu yang membuat ketika prosesnya withdrawal itu aman. Jadi kalau misalkan nasabah mau mengambil uang, withdrawal, otomatis 24 jam real time clearing bisa menjamin itu. Kemudian kalau misalkan mau mengambil emasnya, ya kemudian bisa ditarik juga emasnya, tinggal dicetak gitu kan. Cetaknya bisa mereknya apa. Mungkin kalau mereknya yang merek A mungkin saat ini mungkin harganya lebih tinggi karena kan memang lagi ada kelangkaan atau scarcity seperti itu. Kalau merek U juga sedikit langka ya? Merek U agak lumayan, kemudian merek L juga masih tersedia, merek E Pak. juga ada gitu. Baik ya. nih, Pak Nur, ini memastikan para investor ini di tanah air ini termasuk pemirsa BTV begitu. Bagaimana sih memastikan bahwa ICDX ini setiap transaksinya yang terjadi benar-benar berbasis emas fisik? Meskipun tadi Bapak sudah jelaskan begitu ya, ada 2 cara dan tidak perlu khawatir. Bagaimana nih Pak? Oke, Mas. Jadi prinsipnya satu kita pahamin. Ini transaksi fisik, ya bukan transaksi paper. Karena namanya transaksi fisik, maka transaksi itu setelah ada fisiknya. Jadi makanya tadi mekanismenya adalah
fisiknya ditaruh dulu kepada lembaga clearing, kemudian clearing ditaruh di custody, baru dia boleh transaksi. Artinya seberapapun transaksinya di backup oleh 100% fisik. Oke. Kalaupun ditarik semuanya pasti ada. Ya mungkin enggak. Bahkan di kita pencatatannya adalah transaksinya itu jumlahnya adalah lebih kecil dibanding jumlah fisik. Itu hanya 75%. 25% harus disisakan. Begitu fisiknya tinggal 25% harus top up. Ya. Artinya apa? Lebih besar fisiknya dibanding jumlah transaksinya. Jadi nggak usah khawatir. Nah, perbedaannya dengan di China barangkali di sana mungkin transaksinya bukan fisik, saya khawatirnya ya. Transaksinya paper, belum sempat dibelanjain, ras. Kalau di kami fisiknya di depan dulu. Gitu, termasuk uangnya juga. Nah, itu pertama. Kedua, fisiknya juga tidak dipegang oleh para pedagang. Dipegang oleh lembaga independen tadi saya sebutkan kan, dikelola lembaga clearing akan kerjasama dengan vault ataupun tempat penyimpanan. Kemudian catatannya ada di kami, semua pantau bareng-bareng. Nah, uangnya ditaruh tempatnya segregated, artinya apa? Uang ini pun dipisahkan dengan kekayaan clearing. Jadi kalau amit-amit clearing ada sesuatu, uangnya utuh. Gak apa-apa, karena itu disegregasi dengan kekayaannya clearing. Baik, berarti secara dari regulator juga monitoring, kontrolnya seperti apa Pak? Di mana ekosistem ini kan agar masyarakat juga merasa terlindungi begitu ya, ketika di banking kan kita punya ada LPS dan lain sebagainya. Regulasi apa sih Pak yang menjadi fondasi kuatnya tiangnya begitu? Ya, yang menjadi pondasi kuat itu yang pertama adalah dari sisi regulasi ya. Kenapa kita membuat regulasi adalah tujuannya pasti untuk memberikan keamanan. Keamanan buat siapa? Sesuai dengan misi dari Kementerian Perdagangan, kita tujuan utama adalah memberikan perlindungan bagi konsumen. Ya. Kalau konsumen mau bertransaksi, maka pasti harus dalam ekosistem yang kuat. Nah, kemudian dalam rangka kita menciptakan ekosistem yang kuat ini, karena bursa dan clearing kan sebenarnya existing sudah ada. Nah, sekarang bagaimana kita menciptakan ekosistem dari pedagang fisik emas digitalnya ini nih, platformnya. Nah, makanya kita memberikan syarat itu yang tidak mudah. Cukup ketat untuk menjadi pedagang. Karena khawatir, kayak saya tadi lihat JWR, apakah benar di sana diregulasi dan modalnya cukup untuk menjadi sebuah platform. Di kita ini tidak mudah. Untuk menjadi sebuah pedagang fisik emas digital, entitas ini, modalnya itu paling sedikit 50 M. Untuk yang tipe B, untuk tipe A itu 100 M, 100 miliar. Dan defaultnya harus menyimpan emas itu, yang tipe B itu 5 kg, kalau yang tipe A 10 kg. Jadi kalau misalkan yang transaksinya, yang perusahaan udah secara transaksinya udah jauh di atas yang 50 M atau 9, maka harus ditingkatkan lagi itu izinnya pembayaran ke 100 M. 100 M dan 10 kilo itu menurut saya itu sudah luar biasa. Berarti dari situ aja modalnya sudah kuat. Seperti tadi sampaikan Pak Nur, 10 kilo aja kalau misalkan dia turun jadi tinggal di bawah 2,5 kilo, dia belum bisa jualan. Kita akan pasti di blok dulu. Nggak boleh jualan dulu. Kalau belum di top up lagi sampai ke naik lagi di atas 2,5 kilo. Seperti itu defaultnya. Nah kemudian waktu dapat izin itu kan kita cek juga tuh persetujuannya. Platformnya ini sudah terkoneksi baik dengan custody, terkoneksi baik dengan clearing. Jangan sampai nanti platform ketika saya misalkan masih transaksi, masuk nih transaksi 1 gram, ternyata catatannya di clearing sama custody tidak sinkron atau terlambat, itu juga nggak bagus. Itu semua harus teruji semua. Termasuk juga platform ini harus menyediakan juga sistem yang kuat. Kenapa? Karena kan pasti orang-orang ini kalau misalkan transaksi yang biasanya konvensional ke toko, pasti kalau di platform mah takut-takut nanti jangan kena hacker atau malware. Nah justru itu kita siapkan bahwa sistem ini selain sudah mendapatkan izin penyelenggaraan elektronik dari Komdigi, dan itu inline, harus ada ISO 27001 yang di dalamnya juga tercakup ISO 27017, 27018. Cloud privacy, cloud security. Jadi ISO-nya udah terkait dengan bagaimana security dari IT-nya bagus. Nah ini yang memberikan jaminan. Kemudian servernya wajib di Indonesia, kan seperti itu. Harus ada disaster recovery center. Sistem ekosistem ini yang sudah dibangun, yang kemudian dikoneksi dengan bursa, clearing, dan custody, akan menciptakan ekosistem yang kuat yang memberikan perlindungan bagi konsumen nasabah untuk bertransaksi emas fisik secara digital. Seperti itu. Customer yang harus dijaga dan dijamin, begitu ya. Nah sekarang ke Pak Nur nih, tadi kan Pak Tirta bilang bahwa regulasi tidak mudah untuk menjadi platform penjual ini begitu. Lantas dalam kerangka regulasi tersebut Pak Nur, peran apa yang dijalankan bursa agar transaksi berjalan transparan dan juga sesuai aturan nih, komit nih gitu Pak Nur? Ya, jadi gini Mas Iqbal, jadi memang
Satu, aturan Bapepti juga cukup rigid ya. Jadi kami juga menyiapkan semua sistem peraturan tata tertib, semuanya ada di sana. Bagaimana mengkoneksi sistem antara dari pedagang, kemudian ke bursa, ke clearing, ke Bapepti sebagai pengawas, dan semuanya terkoneksi dan terintegrasi. Jadi ketika terjadi sesuatu di dalam suatu sistem, semuanya bisa ngeliat nih, bisa memantau gitu ya, satu. Nah, kedua adalah bagaimana memperkuat ekosistem ini, bahwa semua itu kan ada kekuatan sistemnya itu kita kan udah uji dulu ya. Jadi seperti tadi Pak Tirta sampaikan, sistemnya harus kita punya PCP, kita punya ISO dan sebagainya. Nah, dari situlah kita memperkuat satu ekosistemnya. Nah, ketiga adalah bahwa audit. Jadi kita juga lakukan audit ke site nih. Jadi kita rutin, baik itu bursa, kemudian clearing, bahkan bersama dengan Bapepti, kita audit saldo emasnya ke vault. Kita lihat, kita cek nih emasnya ada nggak nih. Jangan sampai kita mencatat emas dalam hal ini misalkan 1 ton misalkan. Ternyata di sana nggak ada nih, kosong nih. Nah, ini kita pantau nih. Satu, kedua juga kita ada CCTV yang dari vault ke kita. Kita pantau juga bahwa emasnya masih utuh. Nah, kemudian membernya juga kita lakukan audit juga. Bahwa transaksinya sesuai, SOP-nya sesuai. Kemudian kita juga rekonsiliasi antara transaksi di pedagang berapa, di kami berapa. Nah, ini tiap hari kita lakukan laporan secara real time. Sehingga memitigasi risiko dan memperkecil, bahkan membuat zero ada miss pencatatan antara pedagang, bursa, clearing dan juga pengawasan dari sisi Bapepti. Oke, jadi setiap waktu dicek bisa semua dan semua terpantau Iya, real ya, time, Pak. betul. Real time. Nah, Pak Tirta, dalam ekosistem ini kan tadi juga sempat disinggung gitu. Ada bursa, clearing, custodian. Bagaimana sih sebetulnya Bapepti ini memastikan Pak Tirta masing-masing lembaga ini menjalankan fungsinya sesuai dengan perannya masing-masing, dengan banyaknya ini harus dipastikan nggak ada yang fraud begitu atau nggak curang gitu, gimana nih Pak? Ya, terima kasih Mas Iqbal. Jadi ini juga saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia ataupun konsumen atau nasabah yang ingin kemudian bertransaksi nanti atau investasi emas fisik secara digital, pengen punya emas, tapi kadang-kadang kalau mau nyari emas ke toko itu kan, waduh, kita datang ke toko belum tentu dapat gitu ya. Kadang ngantri. Atau kita perlu effort ke sana. Udah dapat fisik emasnya, udah beli misalkan dapat nih 100 gram, pas pulang was-was nih kita pulang nih. Kayak kita keluar dari bank, jangan-jangan ada yang ngikutin kan di mobil, kena begal, ada begal, ada yang hipnotis lagi kan seperti itu. Nah, sekarang ini kalau beli emas kan kadang-kadang misalkan Mas Iqbal mau beli emas, kan pasti ngumpulin duit dulu, Mas Iqbal. Ngumpulin duit dulu supaya nanti udah dapat 3 juta baru bisa beli 1 gram. Kalau sekarang, kalau mau investasi ibaratnya, mau investasi emas tuh kapan? Nunggu dulu 1 gram atau nunggu 2 gram, 3 gram, 5 gram? Gak usah, investasi emas tuh sekarang juga. Ibaratnya market itu mengalir seperti air. Kalau mau masuk, sekarang juga. Jadi bisa mulai dengan berapa? Tergantung platformnya. Ada platform yang menyediakan walletnya itu bisa mulai dari transaksi 5.000, 10.000. Betul, 5.000, bisa 10.000. Jadi bisa mulai harganya dari harga sekarang. Nah, kita semua mengawasi itu, semua platform ini harus lapor transaksi keuangannya, harus lapor juga catatan transaksi dan kemudian juga laporan kegiatannya. Ada laporan harian, ada laporan bulanan, kemudian ada nanti laporan audit tahunan. Selain kita juga akan dari laporan itu semua, kemudian kita akan lakukan ibaratnya risk-based approach pengawasannya. Jadi mengawasi dari berbagai laporan ini. Kalau masih dalam laporan itu ternyata ada kecurigaan, itu menjadi early warning system bagi kami untuk kemudian melakukan pengawasan ataupun langsung ke on-site. Bahwa ini harus dicek nih karena lihat dari laporannya. Jadi tiap bulan itu kita tahu, Mas Iqbal, mana perusahaan yang untung dan rugi. Lagi untung atau rugi. Jadi tahu ini perusahaan ini lagi profit, berarti selama ini pasti ekuitasnya bakal terjamin nih. Default emasnya juga. Kalau ternyata perusahaan ini makin merugi, ini kan berarti ada alert bahwa perusahaan ini apakah nanti kemudian akan tutup dan sebagainya. Kalau misalkan laporannya pun bolong-bolong, itu pasti akan kasih peringatan. Kita nanti ada peringatan 1, 2, 3, kemudian bisa jadi kalau misalkan ternyata ada kecenderungan untuk kemudian seperti mau gulung tikar, bisa jadi nanti izin dibekukan atau bahkan sampai ke pencabutan. Alhamdulillah sampai saat ini semuanya patuh.
dan tidak ada sampai terjadi kasus dan sampai saat itu belum ada pengaduan-pengaduan yang kepada kami terkait dengan perdagangan fisik emas secara digital ini, Mas Iqbal. Sejauh ini aman dan semoga selalu aman dong ya, biar customer Insya Allah lagi-lagi. aman. Insya Allah amin. Pak Nur, bagaimana nih koordinasi dengan lembaga clearing, lembaga kustodian untuk menjalankan koordinasi sehari-hari ini? Sulitkah atau seperti apa nih? Mudah, Mas. Mudah. Kenapa? Karena semuanya sudah dilakukan by system. Oke. Ya semua, tadi saat di depan saya sampaikan, sistem semua sudah terintegrasi. Jadi begitu satu titik terjadi apa-apa, semua stakeholder tahu, semua pengawas tahu bahwa terjadi sesuatu. Sehingga kalau kita bicara fraud dan sebagainya, saya kira kecil ya kemungkinannya, dan itu akan ada apapun terdeteksi sedini mungkin gitu ya. Karena kuncinya adalah di integrasi sistem. Nah kedua, apalagi kita double dengan check aside. Nah itu salah satu juga kita menjaga bagaimana juga kalau sistem ada sesuatu yang kurang, kita bisa lihat secara fisik juga. Nah itu juga salah satu cara kita untuk memitigasi risiko. Sistem ini yang kuat, yang terintegrasi dan juga diawasi begitu ya. Bapak-bapak, kita istirahat sejenak. Kita akan kembali usai jeda. Pemirsa, menegaskan bahwa ekosistem Indonesia terstruktur, diawasi dan berbasis fisik, bukan spekulatif. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, Investor Market Today pasti akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh semua botol bayi tertulis 100% bebas BPA. Kalau air galon, ada nggak ya yang 100% bebas BPA? Untuk itu, Le Mineral hadir dengan galon yang 100% bebas BPA, ditandai dengan kode segitiga nomor 1. Le Mineral. Bulan puasa itu, aktivitas harus tetap jalan. Untungnya ada Le Mineral. Le Mineral mengandung mineral alami, jaga tubuh bekerja optimal saat berpuasa. Alhamdulillah, seger. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Di tengah derasnya arus informasi, satu hal yang paling penting adalah ketersediaan data yang akurat. Data1.com hadir sebagai gerbang data yang menyajikan informasi akurat dan terpercaya. Referensi tepat untuk membuat keputusan bisnis, analisis fenomena, dan memperkuat fakta. Mulai dari isu ekonomi, politik, sosial, teknologi, semua dirangkum dalam kemasan data yang mudah dicerna dan dipahami. Karena keputusan besar selalu dimulai dari data yang benar. Mari mengeksplorasi. Data1.com, akurat dan terpercaya. dipersembahkan oleh Kembali lagi bersama saya Iqbal Suitami Haja dan saya masih bersama Kepala Bapepti dan juga Direktur ICDX. Kita masih ngobrolin ini terkait investasi emas digital begitu ya. Terkait bagaimana sebetulnya mekanisme teknisnya, transparansinya begitu ya. Tadi meskipun sudah sempat disinggung ya Bapak-Bapak, dan pengalaman investor dan prospeknya juga seperti apa nih Pak Nur. Jika memang sekarang kita ini masuk ke sisi investor nih, setelah masyarakat membeli secara digital nih Pak Nur, bagaimana mereka bisa memonitor kepemilikan emas tersebutnya, by sistem, aplikasi atau seperti apa? Ya jadi ini mudah sekali. Investor ketika sudah punya posisi, itu tinggal bisa pantau di handphonenya. Oke. Sekarang ibu-ibu, bapak-bapak semua pun sudah pegang handphone, udah smartphone. One click away ya Pak? One click, semua berada di situ. Iya. Sekarang hari ini harga berapa, harga tidak untungnya berapa, dan semuanya mau beli jual semua lewat handphone, karena handphonenya sudah terkoneksi. Gitu. Jadi mudah sekali Mas. Dan makanya sekarang saya nyarankan ibu juga kepada ibu-ibu gitu ya, udah lagi nabung yang sekarang
dipakai dibiasa taruh di bawah bantal, cukup di dalam handphone. Jadi kalau mau unjuk kekayaan, tunjukin handphonenya. Itu saldo saya begitu. Nggak usah lewat anting, Nggak kalung, usah dan lewat sebagainya ya Pak ya. iya. Kadang gelang ada 10 tumpuk ya Pak ya. Sampai sini ya. Sampai sini. Pak Tirta nih, dari sisi pengawasannya lagi-lagi nih, bagaimana sebetulnya Bapepti ini juga memastikan dan data kepemilikan dan transaksi ini aman serta dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun tadi sudah sangat jelas, tapi ini biar makin tenang begitu ya para investor kita. Ya, sebelum kepemilikan akhir, sebenarnya waktu kita memberikan persetujuan kepada platform gitu ya, kemudian juga persetujuan kepada salah satunya yang di bawah ICDEC ini adalah ICDEC Logistik Berikat selaku tempat pengelola penyimpanan. Nah, tempat pengelola penyimpanan ini kan dia bisa bekerja sama dengan beberapa gudang penyimpanan di World. Yang selama ini sudah banyak lah di Indonesia ataupun di Jakarta. Nah, waktu kita memberikan persetujuan itu, kita kan cek tuh gudangnya itu aman, seperti apa. Yang kita tahu kan mungkin kalau lihat gudang penyimpanan emas batangan tuh mungkin orang lihatnya seperti di film-film Italian Job gitu kan. Wah, ini pintunya besi, banyak besinya gitu kan. Nah, itu betul, ternyata memang betul. Pintunya ada kodenya, kemudian ada yang pakai sistem fingerprint, bahkan ada yang sampai pakai retina. Jadi seketat itu untuk penyimpanannya. Nah, tapi kan itu penyimpanannya jangan-jangan emasnya kosong. Waktu dicek kita benar-benar memastikan bahwa emas yang selama ini di platform untuk dapat izin 10 kilo disimpan, kita benar-benar pegang. Cuman kan saya nggak mungkin dipoto ini emasnya gitu. Nanti saya disangka flexing lagi kan. Untuk kali itu saya benar-benar, wah ini saya baru kali ini megang emas 1 kilo 2 biji begini. Udah kayak. Belum pernah Pak, nanti ajak ya Pak. Iya, kita udah kayak konglo gitu. Padahal ini kita hanya mengatur supaya memastikan bahwa emasnya ada. Nah, termasuk juga sampai saat ini sampaikan Pak Nur, ketika sudah mulai bertransaksi terus, kemudian emasnya terkumpul dan transaksinya sekarang ini transaksi 2025 kemarin itu mencapai transaksinya sampai volumenya tuh 60 kilogram. 60 ton, sorry. 60 ton. 60 ton dengan setara transaksi rupiah itu 118 triliun. Nah, ini kan angka yang cukup besar yang harus dipastikan. Makanya kita dengan bursa, kemudian clearing dan custody ini wajib terus mengaudit terus sebagai tempat penyimpanan yang koneksinya dengan clearing, dan bursa pun harus mengawasi yang kemudian nanti laporkan ke Bapepti. Dan Bapepti pun dari hasil itu kita juga nanti akan melakukan audit juga bahwa ini memastikan bahwa benar nggak catatan yang ini kemudian di fisiknya benar-benar seperti itu. Nah, ini memberikan jaminan buat para nasabah yang kemudian bertransaksi atau calon nasabah berikutnya bahwa ini loh ekosistem yang namanya padanan fisik emas Carita yang kemudian emasnya ada dan sudah dipastikan oleh otoritasnya yaitu Bapepti dan juga bursanya, salah satunya di sini ICDEC, bahwa itu semuanya dijamin keamanannya. Semua dijamin keamanannya, fisiknya ada. Berarti Pak Nur, jika investor ingin menarik emasnya secara fisik nih, karena bentar lagi mau Idul Fitri begitu ya, kadang flexing masih butuh ya Pak untuk kayak dibawa-bawa gitu ya Pak. Bagaimana sebetulnya prosedurnya, cara-caranya, mekanismenya? Apakah emas tersebut benar-benar bisa diambil atau dalam jangka waktu berapa lama nih kalau misalnya mau ngambil gitu? Ya, jadi satu, emasnya pasti ada. Udah pasti ada. Yang kedua, apakah boleh ngambil? Boleh. Cuman satu sebagai catatan, ketika nasabah beli di aplikasi digital, itu beli harga emas. Bukan beli harga perhiasan. Ya beda. Karena berbeda ya. Ya, sehingga dan juga masih beli emas murni, belum beli emas cetak. Sehingga ketika nasabah mau ngambil emasnya dicetak, maka nanti akan kena biaya cetak. Ada biaya ada biaya cetak. Masa ada biaya cetak karena harus dibentuk. Makanya biaya itu belum termasuk saat beli di digital tadi. Apakah berapa lama? Itu tergantung dari masing-masing masing-masing penyelenggara ya. Ada rata-rata mungkin 1 minggu lah ya untuk bisa mencetak emas dan sebagainya. Dengan tentunya ada biaya. Nah, kalau nanti mau perhiasan tentu pas batangannya harus dilebur dulu jadi perhiasan. Betul. Atau juga bisa juga dikalungin pakai pastel gitu ya. 1 kilo bagus juga gitu. Bagus banget. Tapi gini, yang penting yang saya sampaikan adalah bahwa emas ini bisa diambil bukan hanya sekedar catatan ya. Tadi Pak Tito sampaikan ini jelas nih. Emasnya fisik
dicatat secara digital. Berarti kalau ngambil emas fisik bisa, ngambil secara uang atau itunya juga bisa ya Bisa. Pak? Secara nilainya juga Bisa bisa. kalau nanti emasnya dijual, otomatis langsung akan duitnya bisa diambil di tempat pedagang. Kalau ngambil fisik untuk dijual, mendingan langsung ambil hasil penjualannya alias nilainya dong ya Pak? Ya, Daripada jadi kena uang cetak ini fisik. kenapa tujuannya emas digital itu kan tujuannya gini. Emas digital itu adalah suatu kemudahan. Jadi orang kalau mau belanja emas dengan tujuan investasi, Ya. tidak mau dipakai perhiasan, belilah emas digital. Kenapa Anda nggak usah perlu nyimpen? Ya. Nggak usah perlu menjagain emasnya kan nih. Kalau taruh di rumah kan takut dimalik lah, mau pergi nggak jenak. Betul, Karena ada emas di rumah berapa 1 ton misalkan, kan takut. Tapi kalau digital kan gampang dibawa kemana-mana. Perlu tinggal jual. Mau jual tinggal ambil uangnya. Betul. Nggak perlu nenteng-nenteng lagi kemana. Ini adalah kemudahan daripada digital. Nah, cuma dulu orang kan khawatir, jangan-jangan digital karena fisiknya. Sekarang udah dipastikan ada fisiknya. Iya, Nggak usah mungkin khawatir. saya tambahkan Ya, silakan, Pak Mungkin Tirta. saya tambahkan. Jadi sekarang ini kan transaksi perdagangan fisik masyarakat kita yang terdaftar di Bapepti ini kan ada 7 pedagang ya. Ya. Nah, catatannya ini konsumen yang terdaftar sekarang sudah ada 16 juta pelanggan. Wow. Jadi luar biasa banyak. Tapi memang kalau di data itu terlihat ada catatan konsumen yang aktif. Aktif itu paling cuma 2,4 juta. Ya. Artinya berarti di sini yang aktif dalam hal terkait investasi ingin mencari margin atau spread itu adalah sekian 2,4 juta. Sisanya berarti yang paling banyak itu adalah lebih banyak yang tadi. Mencicil nabung, dia menyimpan emas untuk jangka panjang seperti itu. Yang kemudian kalau nanti mau ngambil, mungkin saya tadi sampaikan Pak Nur sama Mas Iba, withdrawalnya dalam bentuk rupiah. Atau kalau mau cetak, ini kan kita sebenarnya ada peraturan tertib, ada trading rule Ya. di masing-masing perusahaan. Ya. Nah, di masing platform tuh trading rule dari kita, SLA-nya tuh biasanya 14 hari kalau mau cetak. Oke. 14 hari kalau mau 14 hari. cetak. Nah, cetaknya itu nanti kalau dicetak bisa nanti diambil di toko, bisa juga dikirim pakai delivery courier, nanti ada dari toko juga. Wow. Jadi bisa juga nanti misalkan kalau cetaknya mau merek apa, tergantung karena tiap merek kan harganya juga beda ya. Kalau misalkan merek A mungkin belum tersedia, ya udah nyari merek yang lain yang tersedia, misalkan merek U atau merek E atau merek L seperti itu. Pilihannya banyak dan mudah. Atau ada juga bisa yang mau ngambilnya, saya mau ngambilnya sambil mau kuliner, sambil mau jalan-jalan di mall. Sudah ada di mall yang sekarang platform menyediakan vending mesin. Jadi kalau misalkan sudah kita cetak di platform, ada keluar QR code-nya, QR code-nya tinggal dibawa, di-scan di vending mesin, diambil di mall. Habis itu di mall bisa jalan-jalan, dapat beli baju, udah kuliner, dapat emas juga. Dapat emas Begitu. juga. Jadi benar-benar emas ini di sekitaran kita semua ya Pak, bukan hanya sekedar gegaman. Masih di Partita-Partita berarti ini hak investor untuk emas fisiknya benar-benar terlindungi ya dari segi regulasi juga ya Pak. Betul. Seperti apa dari Bapepti ini untuk masyarakat ini menjamin juga masyarakat bahwa hak investor untuk emas fisiknya ini juga benar-benar terlindungi begitu. Iya, tentu kami dalam hal ini sebagai regulasi atau regulator yang membuat regulasi, yang pertama seperti kami sampaikan bahwa perlindungan konsumen yang utama. Sehingga kami harus menjamin bahwa kalau misalkan nasabah atau konsumen selama ini bertransaksi ada 16 juta pelanggan, maka kita harus menjamin 16 juta pelanggan ini dijamin emasnya itu yang milik pelanggan ini disimpan di custody, dan itu kita selalu audit, termasuk juga dari custody mengaudit. Dan kemudian untuk calon nasabah atau konsumen berikutnya pun, sehingga ini harusnya menjadi daya tarik untuk supaya kemudian mulai berinvestasi emas fisik secara digital ini. Nah, karena kami tidak henti-hentinya nanti akan memberikan informasi atau memberikan literasi kepada masyarakat, salah satunya dengan acara ini. Mudah-mudahan ini bisa nyampe kepada halayak umum di seluruh Indonesia atau mungkin ke global juga, supaya juga nanti dari global tahu nih, di Indonesia ini sudah punya ekosistem perdagangan fisik emas digital yang kuat, yang terpercaya dan handal dalam hal sistemnya juga, dan tentu saja menjadi beratnya bisa memberikan pertumbuhan juga bagi ekonomi Indonesia. Bukan kaleng-kaleng ya Indonesia sekarang. Pak Nur, ICDX kan sudah menjalankan perdagangan ini cukup lama begitu ya Pak. Sejak kapan sih Pak pasar fisik emas secara digital ini berjalan dan bagaimana sebetulnya perkembangan transaksinya hingga saat ini? Mungkin di-share juga pengalaman-pengalaman Ya, sebelumnya. jadi kali kita dapat izin tuh di akhir 2021, Oktober ya. Jadi ya memang perjalanannya nggak gampang lah ya. Semua proses yang perlu ada gelombang-gelombang lah. Ya, ya. Tapi at least pada akhirnya 2024-2025 cukup bagus.
2024 tuh mungkin turnover kita tuh sudah sampai 46 ton ya, satu tahun. 2025 itu sudah 56.500 ton. Jadi udah cukup bagus peningkatannya. Dan ini kan sesuatu yang baik, artinya masyarakat menyadari gitu bahwa investasi emas sudah tidak meragukan lagi, dan masyarakat juga tahu ke jalan yang benarnya yang mana nih. Gitu Sudah kan? tahu jalan yang benar, Ya, dan tersesat jadi lagi ini ya Pak. penting soalnya, jangan sampai nanti membeli emas yang pada tempat-tempat yang memang tidak terdaftar atau tidak memiliki izin yang dari Bapepti. Ini juga akan bisa terjadi masalah. Baik, luar biasa sekali perjalanan ya Pak Tirta. Melihat perkembangannya ini tentu yang juga sudah lama bertahun-tahun, melihat bagaimana Bapepti ini memandang prospek pasar fisik emas secara digital ini ke depannya di Indonesia. Jangka panjang dan jangka pendek. Jangka pendek dulu Pak Tirta. Iya, baik. Dalam hal jangka pendek, saya lihat ini prospek emas fisik secara digital ini kalau melihat dari si harga yang terus menaik, ini saya kira ini akan menjadi momentum yang baik buat para nasabah atau konsumen yang selama ini mau berinvestasi ataupun jangka panjang ya. Karena kita lihat juga sekarang geopolitik sudah mulai berubah ya, sehingga orang melihatnya bahwa harus mulai banyak menyimpan secara investasi yang kira-kira aman. Nah, emas ini kan kita bisa bilang masih safe haven ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat beberapa aset komoditas, itu yang paling besar itu masih tetap emas ya. Walaupun di dalam 10 besar ini sudah mulai banyak aset-aset yang sebenarnya berbentuk digital juga yang lainnya. Mungkin salah satunya adalah Bitcoin, aset kripto seperti itu. Tapi emas ini pasti tetap nomor satu. Mungkin aset fisik lainnya yang selama ini cukup juga banyak adalah salah satunya adalah perak ya, silver. Seperti itu. Itu juga mulai. Sekarang saya lihat di beberapa platform, di beberapa toko itu udah mulai banyak emas logam mulia, tapi juga ada perak juga. Ya, ini saya kira ini cukup bagus juga. Nah, tapi dalam jangka pendek ini tentu saja kita ingin terus memberikan literasi kepada masyarakat, terutama ada kasus tadi JWR dan sebagainya di Cina, supaya masyarakat bisa tahu perbedaannya seperti apa yang mendasar, dan kemudian ini bisa menjadi juga mungkin momentum. Dengan kasus JWR ini, orang tahu, oh berarti yang Indonesia ini lebih terjamin, sehingga masyarakat bisa langsung berinvestasi mulai masuk dari tadi 5.000, 10.000. Dalam jangka panjangnya, nah kita tahu bahwa regulasi ini pasti terus harus mengejar perkembangan teknologi. Teknologi kan berkembang terus. Pasti keamanan ini, kalau teknologi pasti rentan dan sebagainya, pasti ada hal baru. Mungkin ada malware baru dan sebagainya. Maka kita pun pasti akan menyesuaikan. Kalau misalkan nanti ada standar ISO yang baru, berarti semua pun harus menyesuaikan seperti itu. Atau standar servernya harus yang baru, kita pun pasti akan menyesuaikan seperti itu. Regulasi pasti harus mengejar dengan sisi teknologi. Termasuk juga dalam jangka panjang ini. Karena kita juga di sini ada regulasi di Undang-Undang Pengembangan Sistem Keuangan ya, EP2SK. Di dalamnya ada bullion bank. Nah, kita dalam jangka panjang ini kita sudah bicara juga dengan di bullion bank. Kita ingin mencoba mengintegrasikan juga koordinasi dengan bullion bank. Di mana di bullion bank ini adalah perdagangan emasnya di dalam adalah sistemnya sistem perbankan. Di kita adalah sistemnya lebih kepada sistem e-commerce. Kalau ini bisa saling melengkapi, maka tentu saja ini akan pasarnya semakin liquid, Pak. Kemudahan konektivitas dengan perbankan, dengan kemudahan dalam sistemnya e-commerce, ini akan memudahkan masyarakat untuk bertransaksi. Termasuk juga mungkin dari sisi nominal, dari yang tadinya kecil, mungkin sampai ke jumlah yang sangat besar, seperti itu. Ini sudah di penghujung nih, saya ingin bertanya terkait pesan-pesan untuk masyarakat sebelum ke Pak Nur, ke Pak Tirta kembali. Pak Tirta, apa pesan Bapepti kepada masyarakat agar tidak salah nih memahami dan tidak salah memilih platform dalam berinvestasi emas secara digital ini? Baik, terima kasih Mas Iqbal. Nah, ini masyarakat Indonesia ataupun konsumen yang mungkin selama ini sudah berinvestasi di produk-produk lain seperti mungkin saham, kripto, tapi mungkin belum ke emas atau mungkin belum memulai untuk investasi. Saat ini Bapepti sudah ada platform perdagangan pasar fisik emas secara digital, ada 7 pedagang pasar fisik emas digital yang mungkin bisa dicek ya nanti itu di websitenya Bapepti, atau kemudian juga di situ website ada Quickset. Yang Quicksetnya itu mengarah kepada salah satu linknya adalah cek legalitas Bapepti Go ID. Jadi kalau misalkan mau ada legalitasnya dicek di situ. Dan kemudian, nah ini salah satu pesan kami. Karena kalau mau berinvestasi harus dicek juga legalitas juga, dan harus juga
ini kemudian harus benar-benar bisa dipastikan. Ya. Kalau diceknya tadi benar-benar legalitasnya ada, maka dicek di tadi websitenya tadi. Kemudian harus logis. Yang kedua, jangan sampai nanti kalau misalkan sering nih masih banyak nih WA, Telegram dan sebagainya memberikan ini masuk nih join komunitas, iming-iming dan sebagainya, fixed income, harus hati-hati. Kalau nggak logis, itu zaman sekarang, ini walaupun emas naik tinggi dan sebagainya, tapi itu memang barangnya ada dan sebagainya. Yang kita harus pastikan memang harus logis seperti itu. Dan kemudian pastikan juga ya, teman-teman semua kalau mau berinvestasi, kita harus paham dulu produknya seperti apa, mekanisme seperti apa. Jadi kan ada perjanjian juga di situ, harus dibaca kalau di scrolling. Jangan syarat ketentuan, scrolling nggak dibaca. Ternyata kalau misalkan udah pasti legalitasnya, kita udah pastilah. Sama seperti kalau kita lagi baca di website, buka tinggal seperti itu. Nah, kemudian dananya ya, pastikan ya, walaupun cuma 5.000, tapi pastikan dananya ini memang tidak tumpang tindih dengan dana kebutuhan yang lainnya seperti itu. Jangan-jangan kalau misalkan pelajar atau mahasiswa silakan, tapi jangan sampai nanti mendistorsi atau ini mendistrak uang SPP ke bawah dan sebagainya seperti itu. Uang jajan boleh disisihkan ya 5.000, 10.000 nanti untuk belajar investasi mulai dari awal. Karena catatan di kita ini adalah usia 18-35 yang bertransaksi di pedagang fisik emas digital. Jadi relatif muda. Jadi itu ya buat Bapak Ibu semua, teman-teman semua kalau mau investasi emas digital harus pastikan legal dan logisnya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tirta. Dari sisi bursa bagaimana nih? Apa tips praktis nih Pak Nur agar nih masyarakat atau calon nasabah atau sudah menjadi nasabah ini bisa berpartisipasi dan transaksi emas fisik secara digital dengan aman dan nyaman? Ya, ya tentu. Untuk yang sudah, Anda sudah benar pada masuk di dalam ranah yang sudah ada penjaminannya. Itu bagi yang belum, saya kira masyarakat sekarang ada sarana untuk transaksi yang mudah dan terjamin gitu ya. Jadi untuk transaksi emas nggak usah nunggu duitnya banyak. Mulai dari sekarang. Karena dengan berapapun Anda punya uang bisa mulai berinvestasi, ya kan? Tempatnya aman dan mudah. Aman kenapa? Aman karena ada penjaminannya dari lembaga clearing. Dijamin pembayarannya, dijamin emasnya, dijamin kualitas emasnya. Mudahnya apa? Dengan hanya klik di handphone. Dengan melalui teknologi handphone, dengan klik saja, semuanya aman, semuanya mudah. Anda beruntung, mudah-mudahan insya Allah akan Anda berkilau seperti kilaunya emas untuk masa depan. Wah, luar biasa sekali. Semoga berkilau seperti kilaunya emas. Pak Tirta, Pak Nur, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan sharing terkait bagaimana investasi emas digital ini. Dan pemirsa, demikian tadi dialog kita bersama Kepala Bapepti dan juga Direktur ICDX di Investor Market Today. Saya Iqbal Suitami Harja, sampai jumpa. Terima kasih Bapak.